ibadah Minggu Sengsara yang ke-7 kita menggunakan liturgi ketiga Minggu 29 Maret 2026 dengan tema yang terluka yang menyembuhkan. Salam. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita hadir di sini dengan berbagai macam situasi suasana hati dan berbagai macam kehidupan kita. Namun kita bersyukur untuk keselamatan yang datang dari Allah bagi kita. Bapak, Mama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berikanlah ucapan selamat pada mereka yang berada di sekelilingmu dan katakan selamat beribadah, selamat menikmati persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan di antara kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Jemaat Tuhan dipersilakan saling bersama. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hari ini adalah Minggu Sengsara ke-7. Kita beribadah melalui tema yang terluka yang menyembuhkan. Luka menimbulkan perih pedih, luka membekas dan mengingatkan tentang derita yang ditimbulkan. Lalu, bagaimanakah yang dilukai memberikan kesembuhan? Jemaat yang dikasihi dan diberkati, dalam luka dan sengsara yang mengerikan, Yesus berseru dari atas kayu salib, Eli, Eli lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suatu kepedihan mendalam dan rasa tak dipedulikan, sakit di tubuh, derita dalam hati. Lalu bagaimana akhir luka ini? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari berdiri dan kita sama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 170 ayat 1 dan 2 Gembala yang benar. Thank you.
bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam kasih Yesus Kristus, dan yang mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagimu dari tempat ini. Amin. Anugerah dan selamat dari Allah menyertai Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian. Dan menyertai Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, nas pembimbing yang akan membimbing kita pada pagi hari ini terbaca dari Yesaya 53 ayatnya yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, dan jaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, kembali kami datang di hadirat-Mu merendahkan diri untuk mau mengaku setiap kesalahan dan pelanggaran yang kami buat, baik itu dosa pikiran, perbuatan, baik itu sengaja dan tidak sengaja, yang kami menyakiti hati Tuhan. Kami juga menyakiti hati orang tua kami serta sesama-sesama kami. Sering kami juga meninggalkan Tuhan, dan kami sering lupa melakukan kebaikan dalam setiap hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, di pagi hari ini kami merendahkan diri, kami mohon Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Inilah doa dan harapan kami, dan di dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Hanya ada mula
seorang pelayan Tuhan. Perkenankanlah saya menyampaikan bahwa bagi setiap orang yang dengan tulus dan rendah hati mengakui dosanya di hadapan Allah sebagaimana nyata dalam janji firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berbunyi demikian, jika kita mengaku dosa kita maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah Allah bagi kita. Kami bersyukur untuk pengampunan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdiri dan kita membacakan petunjuk hidup baru secara bersama-sama berdasarkan Mazmur 22 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-32. Mazmur 22 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-32. Mazmur 22 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-32 di bawah perikop Allahku mengapa kau tinggalkan aku. Ayat yang ke-20, tetapi engkau Tuhan janganlah jauh. Lepaskanlah aku dari pedang, selamatkanlah aku dari mulut singa. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik. Dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Segala ujung bumi akan mengingatnya, dan segala kaum dari bangsa-bangsa, sebab Tuhanlah yang punya kerajaan. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, mereka akan memerintahkan keadilannya. Mari kita memuji Tuhan dalam pujian-pujian aku Tuhan. Tuhan
Bapa yang baik, karuniakanlah kepada kami hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan dan firman yang akan kami dengarkan. Berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari kita berdiri dan bersama kita membaca firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 3 ayat 1 hingga ayat 12. Ulangi Yesaya pasal 3 ayat 1 hingga ayat 12. Firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan di kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semarnya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung dan kesengsaraan kita yang ditipunya, padahal kita mengira dia kena pula dipukul dan ditindas. Tetapi dia tertikam oleh karena perbuatan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Penjara yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-Nya, dan oleh bulu-bulunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepada-Nya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti domba yang teduh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, dia tidak membuka mulutnya. Sudah penahanan dan penghukuman dia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menemukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan firman Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampat, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jerah, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Demikianlah firman. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk. Bapak-bapak, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan paduan suara Ari.
Terima kasih dan kami telah memberkati Bapak Mama. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita atau Bapak Mama? Kalau ada, kata bisa lihat kiri kanan, kata berikan kata senyuman yang paling termanis. Karena kalau saya lihat dari sini semua muka tegang, di sini saya berdiri juga saya lumayan tegang, Bapak Mama. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah yang diberikan oleh Sinode Gemit kepada kita pada saat ini adalah yang terluka, yang menyembuhkan. Yang terluka, yang menyembuhkan. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di minggu ini kita sudah ada pada minggu sengsara ke-7. Dan sebentar lagi, beberapa hari lagi, selangkah lagi, kita akan menuju pada puncak karya Kristus yang menyelamatkan dunia dengan bersama-sama kita merayakan perayaan Paskah. Di minggu terakhir sebelum kita ada dalam perayaan Paskah, Bapak Mama, firman Tuhan mengajak kita tidak hanya menatap bahwa Yesus itu sebagai tokoh yang menderita saja, melainkan dia juga sebagai juru selamat yang lukanya itu, penderitaannya itu menjadi jalan pemulihan bagi kita semua, Bapak Mama. Berbicara soal luka, pastinya setiap dari kita pernah terluka. Entah itu luka yang terlihat atau entah itu luka yang tidak terlihat. Kalau kita berbicara terkait luka yang terlihat, Bapak Mama, maka ini kita sedang berbicara soal luka fisik yang nampak dalam penglihatan kita sebagai manusia. Tetapi kalau kita berbicara soal luka yang tidak terlihat, maka kita sedang berbicara terkait luka di dalam hati kita, di dalam batin kita yang tidak nampak, namun bisa kita rasakan. Bahwa luka di luar atau luka fisik memang dia terlihat dan dia terasa sakit. Tetapi biasanya luka ini bisa kita obati, bisa kita sembuhkan. Kita bisa obati dia dan sembuhkan dia dengan obat yang ada. Kita bisa obati dan sembuhkan dengan minyak dan mungkin alat-alat medis yang bisa membantu proses pemulihan atau kesembuhan luka tersebut. Namun luka yang tidak terlihat atau luka di hati dan juga batin kita, itu justru luka ini yang lebih sulit untuk kita sembuhkan. Kenapa, Bapak Mama? Karena yang terluka itu adalah hati dan juga batin kita. Maka tidak semua bisa melihat luka itu dan tidak semua orang bisa mengobati luka tersebut. Oleh karena itu, orang sering bilang bahwa luka yang tidak terlihat itu seringkali lebih berat dan lebih sulit untuk kita pikul daripada luka yang nampak. Dan karena luka itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, maka pastinya kita semua tidak menginginkan luka itu terjadi dalam kehidupan kita. Pribadi lepas pribadi, kita akan mengusahakan sebagaimana mungkin supaya kita bisa terhindar, kita bisa terbebas dari luka tersebut. Tetapi Bapak Mama, melalui firman saat ini kita belajar dari seorang pribadi, dari seorang tokoh yang dia rela terluka, namun justru lukanya itu membawa pemulihan dan membawa kesembuhan bagi setiap orang, bagi saya dan juga bagi Bapak Mama. Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dan memperhatikan bacaan kita dalam Yesaya 53, pasal ini Bapak Mama, ini berhubungan atau lanjutan dari pasal selanjutnya sebelumnya, yaitu Yesaya pasal 52. Dalam firman ini Bapak Mama ini berbicara mengenai nubuat dari nabi, seorang nabi, mengenai hamba Tuhan yang menderita, yang tidak lain dan tidak bukan, Bapak Mama, jelas ini menuju
juga kebangkitannya pada hari yang ketiga. Bapak Mama, lewat firman saat ini kita akan mencoba menggali apa tujuan hamba Tuhan itu mau menderita. Apa tujuan Kristus ingin datang ke dunia dan mau mengalami penderitaan yang luar biasa itu sampai pada kematiannya di atas kayu salib, padahal dia tidak berdosa. Bapak Mama, kekasih Tuhan, kita akan melihat 3 hal penting. Tujuan dari hamba Tuhan yang mau menderita, yang dinubuatkan dan difirmankan oleh Nabi Yesaya. Tujuan yang pertama, Bapak Mama, bisa kita dapatkan di ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia rela tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Bapak Mama, kekasih Tuhan, yang menjadi tujuan pertama hamba Tuhan menderita itu, kalau kita lihat dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, itu adalah untuk menggantikan kita. Sekali lagi, untuk menggantikan kita. Seharusnya setiap kesalahan, setiap dosa, dan setiap pelanggaran yang kita perbuat, sebenarnya ini memiliki konsekuensi diri kita sendiri. Dan seharusnya kita yang dicap sebagai orang yang berdosa, kita yang dilabelkan sebagai orang yang berdosa, harusnya kita menanggung hukuman tersebut atas apa perbuatan dosa yang sudah kita perbuat. Namun Bapak Mama, karena kasih Tuhan yang begitu besar, karena cinta Tuhan yang begitu besar kepada kita semua, saya dan Bapak Mama, dia rela menggantikan posisi kita. Dia rela menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Dia rela membayar harga yang kita tidak mampu bayar demi menyelamatkan kita, demi melepaskan kita dari belenggu dosa itu. Bapak Mama, bayangkan Tuhan Yesus, dia tidak salah apa-apa. Tuhan Yesus tidak melakukan sesuatu hal yang berpotensi ia dihukum. Tetapi oleh karena kasih karunia dia rela menderita. Dia rela dicambuk, dia rela diludahi, dicaci maki, dan dia rela disalibkan demi kita. Demi supaya kita tidak terus terikat dari segala kesalahan dan dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Coba hal itu terjadi di kampung hidup. Orang lain yang salah dan kita yang harus menanggung hukuman. Pasti kita tidak akan mau dan kita tidak akan terima itu. Kita akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menjaga nama baik itu. Tetapi Tuhan, dia tidak seperti itu, Bapak Mama. Dia rela menerima segala beban yang seharusnya kita terima hanya demi untuk menanggung dan menghapuskan segala punya dosa. Kemudian Bapak Mama, tujuan yang kedua bisa kita lihat di ayatnya yang kelima. Di situ dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maka tujuan yang kedua adalah untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Jadi untuk mendapatkan keselamatan itu, Bapak Mama, maka harus ada pengorbanan Kristus. Harus ada yang menanggung semua dosa dan pelanggaran kita, karena itulah yang akan mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Dahulu sebelum Kristus menderita, Bapak Mama, sebelum dia mati oleh karena dosa kita masih dilegalkan sebagai manusia yang ada dalam lingkup dosa. Kita belum memperoleh keselamatan yang datang daripada Tuhan. Tetapi Bapak Mama, kita bersyukur bahwa Kristus saat ini sudah menyelamatkan kita, karena lewat penderitaan itu kita dibenarkan dan kita mendapatkan kehidupan baru dari karya keselamatan kita. Untuk itu di ayat yang kelima di situ dikatakan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh karena Yesus menderita dan mati, maka Bapak Mama dan saya dimenangkan dari dosa.
Dan yang ketiga yang menjadi tujuan hamba Tuhan menderita itu Bapak Mama, kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-10. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sehingga Bapak Mama yang menjadi tujuan hamba Tuhan ini menderita, di bagian poin terakhir ini adalah untuk menjadikan umat hidup sesuai kehendak Tuhan. Ini bicara soal respon atau tindakan lanjut kita terhadap keselamatan yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah kasih kepada kita. Setelah karya keselamatan itu terjadi, perlu respon baik dari kita Bapak Mama. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, sudah dibebaskan, maka sebagai bentuk terima kasih kita sebagai umat yang sudah menang atas dosa, mari kita jangan merespon lagi dengan sekedar kata-kata saja, melainkan mari kita menjadi pribadi yang mau dengan sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Allah sebagai bentuk respon kita atas keselamatan yang sudah Allah kasih kepada kita, kepada saya maupun kepada Bapak Mama. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan telah menderita untuk mengubah hidup kita, maka kita semua saat ini yang mendengar panggilannya lewat firman ini, kita dipanggil Bapak Mama untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu kita bawa menjadi pegangan dan penguat iman kita dalam menapaki setiap hari-hari hidup kita. Yang pertama, mensyukuri karya keselamatan Allah dengan hidup taat dan setia. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita mengatakan bahwa kita mensyukuri karya keselamatan itu, bukan hanya rasa syukur kita yang keluar lewat kata-kata saja, bukan hanya ucapan terima kasih Tuhan yang kita berikan kepada Tuhan, bukan hanya pujian syukur yang kita naikkan, dan bukan hanya cara kita menunjukkan rasa syukur itu lewat kebaktian atau ibadah yang sedang seperti saat ini yang kita lakukan Bapak Mama. Tidak hanya sebatas itu, melainkan kita harus kasih lebih lagi kepada Tuhan, yaitu tunjukkan rasa syukur itu lewat cara hidup kita sehari-hari dengan melakukan apa yang sesuai dan seturut dengan yang Tuhan inginkan. Dengan mau hidup taat dan setia kepada kehendak Allah, ini adalah bentuk syukur kita sebagai umatnya yang sudah diselamatkan dan dipulihkan dari dosa-dosa kita. Sekalipun Bapak Mama, ini memang tidak mudah. Apalagi saat kita dilukai, saat kita dicaci maki, saat kita menerima ketidakadilan dari orang lain dan kita harus dituntut untuk mengampuni. Sebagai manusia yang terbatas, memang ini sangat sulit untuk kita lakukan karena kita sendiri. Tetapi sebagai umat Tuhan, Bapak Mama, kita dipanggil untuk harus mengampuni, walaupun ini dikategorikan sebagai hal yang sulit di dalam kehidupan kita. Karena kita sendiri, Bapak Mama, sudah lebih dulu diampuni Tuhan. Dalam firman Tuhan di situ sudah tertulis, dosa yang merah seperti karnisi Tuhan sudah buat putih seperti salju. Oleh karena itu Bapak Mama, karena kita sudah diampuni, maka sebagai respon atas kasih karunia yang sudah kita terima, mari kita juga mengampuni sesama kita. Jangan biarkan hal itu menjadi beban dalam kita melangkah seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang kedua Bapak Mama, pandanglah penderitaan atau luka itu sebagai ruang Allah bekerja dan memulihkan kita. Seringkali ketika kita ada dalam sebuah penderitaan, seringkali ketika kita ada dalam sebuah masalah dan ada dalam pergumulan kehidupan, kita seringkali kita pandang bahwa itu karena Tuhan sudah ada. Kita seringkali kita pandang bahwa itu karena Tuhan pasti tinggal tolong. Padahal sebenarnya Bapak Mama, lewat penderitaan itu, lewat masalah itu, dan lewat pergumulan itu, ini adalah bagian dari cara Tuhan membentuk kita
menjadi seorang pribadi, menjadi seorang sosok yang lebih kuat dari sebelumnya. Cara Tuhan yang membawa kita supaya seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan ini juga bisa jadi menjadi cara Tuhan untuk menyadarkan kita. Mungkin dulu kita adalah orang yang tidak peduli dengan orang lain, tetapi karena kita mendapatkan sebuah penderitaan, sebuah masalah, maka kita disadarkan dan kita menjadi pribadi yang lebih peduli dari sebelumnya. Jadi penderitaan atau luka itu Bapak Mama bukan karena Allah tinggalkan kita, bukan juga karena Allah tidak ada di pihak kita, tetapi itu adalah cara Allah untuk ingin memulihkan kita. Yang ketiga Bapak Mama, jadilah saksi Kristus dengan menghadirkan pengharapan dan penyembuhan bagi sesama. Bapak Mama, menjadi saksi Kristus bukan hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi juga tentang menghadirkan kasih Tuhan itu secara nyata di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah hidup kita sehari-hari. Kalau kita melihat, pasti di dalam lingkaran-lingkaran kita dikelilingi oleh orang-orang yang terluka. Kita dikelilingi oleh orang-orang yang putus asa dan juga hilang harapan. Untuk itu sebagai umat yang sudah diselamatkan Bapak Mama, kita dipanggil untuk menjadi perpanjang tangan kasih Tuhan untuk orang-orang tersebut. Jangan kalau melihat ada orang yang sedang ada kesusahan, ada orang yang sedang berada dalam sebuah masalah ataupun penderitaan, ketong hanya bisa bilang, kasihan itu orang ini. Habis itu ketong bilang, ketong sentau gimana? Ketong buat seakan-akan, dong saya yang susah, ketong seakan pernah susah. Untuk itu Bapak Mama, mari kita menjadi saksi Kristus yang dengan kerendahan hati kita mau menolong, kita mau menguatkan dan mau mendampingi orang-orang yang kita dapatkan sedang terluka, supaya lewat ketong punya perbuatan, di situ kasih Kristus itu nyata di tengah-tengah dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang terbatas, pastinya kita pernah terluka. Terluka karena kata-kata yang merendahkan, terluka karena dihianati oleh orang-orang terdekat, terluka karena kegagalan yang terjadi di hidup kita, terluka karena rasa bersalah, terluka karena ketidakadilan, dan terluka karena merasa hidup yang kita jalani serasa tidak adil untuk kita. Tetapi luka itu jangan membuat kita menjadi beban untuk melangkah bersama Tuhan. Bapak Mama, kekasih Tuhan, selamat menyongsong Paskah. Kiranya saat kita melangkah untuk merayakan Paskah, kita dipenuhi dengan sukacita daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari Bapak Mama, saudari-saudari,
Yang dikasihi Tuhan, kita menyerahkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasul. Baiklah, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak kami, yang menderita membawa pemerintahan untuk Yesus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam perjalanan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita akan bersama-sama mendengarkan khotbah majelis jemaat.
Tuhan memberkati. Bapak Mama Jemaat Tuhan yang terkasih, liturgi yang kita gunakan di hari ini adalah liturgi model 3. Karena itu persembahan syukur kita berupa natsar, perpuluhan dan pembangunan itu akan diberikan setelah kita memberikan persembahan kolektif kita. Marilah kita memberikan persembahan kita dengan terus percaya bahwa sesungguhnya kita memberi dari apa yang telah kita peroleh dari Tuhan. Oleh karena itu, berilah dengan hati yang rela. Renungkan perkataan firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 yang berbunyi, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil tangguh persembahan dijalankan, kita akan memuji nama Tuhan dari PKJ 149 bagian kedua dan seterusnya.
dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya Allah dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bapak Mama jemaat Tuhan, saya cukup ini semua untuk bangkit berdiri dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah persembahan kami yang kami bawa saat ini di hadapan sebagai tanda kami memuliakan nama-Mu. Jadikan bilangan-bilangan yang sederhana ini menjadi kesukaan bagi-Mu Tuhan. Demi Kristus yang mengorbankan diri, kami berdoa. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan dengan pujian yang menyatakan betapa hatiku berterima kasih. Berterima kasih Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab Kau memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai Allahku seumur hidupku. Bapak Mama jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Baik bagaimana kita satukan pikiran dan juga hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa.
Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami panggil anak-Mu Yesus Kristus. Syukur dan terima kasih Tuhan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa atas setiap berkat, setiap anugerah, setiap penyertaan dan kesempatan yang Tuhan nyatakan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami mampu melewati minggu-minggu sebelumnya dan kami boleh masuk di minggu ini. Itu semua bukan oleh karena kuat dan hebat kami, bukan oleh karena kepintaran kami sebagai manusia, tetapi kami percaya Tuhan, itu semua oleh karena kasih dan juga cinta Tuhan yang melengkapi kami semua. Di saat ini Tuhan, kami telah berkumpul di Ka'bah-Mu Bapa. Kami bersama-sama memberi diri untuk beribadah di hadapan-Mu. Kami telah memuji, kami juga telah memuliakan akan nama-Mu Tuhan, dan kami juga dapat berkesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman. Ya Tuhan, ya Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan bagi kami semua. Karena lewat penderitaan dan lewat pengorbanan-Mu Tuhan, kami dapat dibaharui, kami dapat dipulihkan, dan kami dapat dibebaskan dari dosa. Terlebih lagi Tuhan, oleh karena salib, kami semua memperoleh keselamatan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi, agar kami semua boleh merespon akan karya keselamatan Tuhan dengan baik. Ampuni kami Tuhan jika terkadang kami sebagai manusia tidak dapat kami merespon karya keselamatan Allah dengan baik. Ampuni kami Tuhan Yesus, ampuni kami. Saat ini Tuhan, kami semua datang, kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami datang, kami membawa doa, kami menaikkan pergumulan kami kepada-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau meringkang telinga pengasihan, Engkau mendengar akan suara kami Tuhan, Engkau mendengar akan seruan kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Yusuf Tanggela, Bapak Daniel Tolasi, anak Ati Tanggela, saudara Rekia yang saat ini sedang sakit ya Tuhan. Marilah Tuhan, kiranya Engkau datang dengan tangan-Mu yang berlubang paku, kiranya Engkau datang dengan berlumuran darah kasih-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau jamah di bagian-bagian tubuh hamba-hamba-Mu yang sakit, dan di bagian-bagian tubuh hamba-hamba-Mu yang lemah itu Tuhan, Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Makanan, minuman, dan obat-obatan yang hamba-hamba-Mu pakai dan yang hamba-hamba-Mu konsumsi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati agar semua itu dapat menjadi alat untuk proses penyembuhan dan pemulihan mereka ya Allah. Saat ini Tuhan, kami bersuka cita atas hari bahagia yang Tuhan anugerahkan kepada Bapak Yayasan Desa, Bapak Sadran Kristo Miltona, Bapak Arni Ambrosius Tanesi, Ibu Belandina Tamono, Ibu Dewi Katu, Ibu Selin Riki, Ibu Otpa Otto, Saudari Putri Tolasi, Saudara Dermes Seberus Hailamo, anak Yulistin, Tamara, Pagi, dan Saudari Kamis yang akan bertemu dengan hari ulang tahun mereka mulai dari tanggal 29 Maret sampai pada tanggal 4 April. Di usia yang baru Bapak, kiranya Tuhan Engkau memberkati. Tuhan berikan kesehatan, umur panjang, hikmat dan kebijaksanaan untuk melangkahi usia yang baru. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, penggoda, pencobaan yang mau menjauhkan mereka dari Tuhan, Engkau jauhkan. Apapun yang menjadi doa dan harapan mereka, Tuhan jawab seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin kehendak-Mu Tuhan itu yang terbaik bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk Kasutri, Bapak Mirti Bailao, dan Ibu Sulina yang akan bertemu pula dengan hari ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati perjalanan cinta mereka agar terus berjalan dan terus bertumbuh perasaan cinta mereka, sehingga sepanjang hidup mereka bersama mereka terus saling mencintai, mereka terus saling menjaga dan melindungi satu akan yang lain. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami juga dapat berdoa buat anak-anak yang sedang berjuang di bangku pendidikan mereka.
Tuhan di perguruan tinggi, yang ada di dalam area Rotendao atau di luar Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap mereka. Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka pengertian serta akal budi kepada mereka. Pribadi lepas pribadi Tuhan memberkati agar mereka bisa bertanggung jawab dalam setiap proses belajar mereka dengan mau giat belajar dan menimba ilmu sebanyak mungkin dan sebaik mungkin, sehingga segala proses yang mereka jalani itu bisa berbuah baik dan bisa membuka masa depan yang indah buat mereka ya Tuhan. Untuk mereka yang sedang bergumul dalam masa depan, cita-cita, pekerjaan dan jodoh, kiranya Tuhan turut buka jalan buat mereka dan memberkati setiap mereka yang sedang berjuang dalam pekerjaan, kerja dan usaha mereka untuk memenuhi kehidupan diri sendiri dan keluarga mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat serta kebijaksanaan kepada mereka, supaya mereka bisa bekerja dengan hikmat dan mereka juga bisa bekerja dengan kebijaksanaan yang itu asalnya daripada Tuhan. Bapa, bagi kami semua yang saat ini sedang menundukkan kepala di hadapan hadirat-Mu sembari, kami menaikkan setiap doa-doa kami. Kiranya setiap doa, setiap pergumulan yang kami naikkan Tuhan, Engkau mendengar, Engkau menjawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami yang saat ini datang dengan sukacita, kiranya Tuhan limpahkan kebahagiaan kepada kami. Namun jikalau Tuhan mendapatkan kami yang datang membawa pergumulan dan beban hidup, kiranya Tuhan Engkau keluarkan kami semua dan Engkau berjalan bersama-sama kami untuk menyelesaikan segala pergumulan yang kita hidup kami. Jangan biarkan kami berjalan sendiri Tuhan, karena kami tidak mampu, karena kami butuh Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi para hamba-hamba Tuhan yang di saat ini memberitakan akan nama-Mu di setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di pelosok-pelosok sampai di kota. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi, agar kami tetap setia memberitakan akan nama-Mu dan jadi perpanjangan tangan kasih Tuhan di dunia yang penuh dengan luka ini ya Tuhan. Bagi para pelayan Tuhan yang ada, yang turut bertanggung jawab memikul pelayanan-Mu di tempat ini, Bapak Pendeta, Bapak Mama Majelis Cahdik, pengajar, pastor, sang leader, dan pemandu organis yang saat ini memberi diri melayani Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau terus menjaga, Engkau terus menuntun setiap kami dalam setiap langkah kehidupan kami, bahkan pelayanan kami. Semua Tuhan memberkati agar pelayanan yang kami naikkan ini Tuhan dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu dalam negara ini, para pemimpin bangsa, tenaga kesehatan, pendidik, serta semua yang bekerja bagi kesejahteraan bersama. Kiranya keadilan, kebenaran, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus itu nyata di negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Nya yang Kau berikan kepada setiap kami. Dan di saat ini Tuhan, kami telah datang dan memberikan persembahan syukur berupa kolektif, perpuluhan, natsar, dan segala bentuk ungkapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan ini Bapa dapat berguna bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini, terkhususnya bagi pelayanan kami di Gemini Prata oleh Yesus. Ya Allah ya Tuhan kami, inilah doa dan sembahyang kami ya Bapa. Dengar dan sambut doa kami. Tuntun perjalanan pulang kami Bapa, karena selesai daripada ini kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tetapi kiranya Tuhan menyertai setiap langkah kami, baik kami yang berkendaraan maupun kami yang berjalan kaki, sehingga tibakan kami dengan sukacita yang kami dapatkan daripada Yesus. Semua doa dan permohonan kami Tuhan, kami akan serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami akan menutup rangkaian doa kami dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saya jemput Bapak Mama untuk bantu berdiri. Yesus berkata dalam Lukas 23 ayat 34, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Suatu seruan penyembuhan luka pada diri sekaligus penyembuhan mereka yang melukai. Tanda kasih Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih atas penyembuhanmu. Tuhan atas setiap luka. Tolong kami adalah jaga yang khusus dan rendah hati. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan memohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara sebanyak 194 orang yang ada dan memberi saudara damai sejahtera. Bapak Mama, kita akan bersama-sama mendengarkan firman. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih, buat perayaan Minggu tanggal 29 Maret tahun 2026. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Deflator Noas, kami mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah hadir dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, atau hal-hal bahagia lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Deflator Noas, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Syafik Frena Koe yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan ibadah minggu tanggal 5 April tahun 2026 itu nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Masal DKH SSI. Yang berikut informasi pelayanan. Untuk ibadah rumah tangga untuk minggu ini ditiadakan. Untuk ibadah kategorial yang dilaksanakan yaitu ibadah 10 minggu
itu bertempat di gereja, pemimpinnya pengurus bab, dan ibadah majelis itu hari Sabtu bertempat di gereja, itu pemimpinnya Capim Rena Foy. Untuk warta lain-lain, jiwa yang hadir 194, diantaranya laki-laki 103, laki-laki 57 dan perempuan 137. Yang berikut kami memastikan kepada jemaat Tuhan bahwa dalam ibadah syukur Paskah di hari Senin tanggal 6 April tahun 2026 itu nanti akan ada pelayanan sakramen baptisan kudus, dan sampai dengan sekarang yang sudah mendaftarkan diri ada 6 orang, yaitu atas nama yang pertama anak Felicia Godiva Benyamin Lola, yang kedua anak Safian Petrus Lulu, yang ketiga anak Rafael Yisrael Tolasik, yang keempat anak Kairos Marsal Sesum, yang kelima anak Yovandri Leonard Nayola, dan yang terakhir anak Melakia Erlieta Buu. Untuk itu ibadah penyembahan baptisan ini akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 1 April tahun 2026 pukul 16.00 WITA. Yang berikut kita juga akan ada dalam sakramen perjamuan kudus triwulan pertama untuk di tahun 2026. Untuk itu ibadah persiapan perjamuan kudus itu akan dilaksanakan di hari Kamis tanggal 2 April tahun 2026 pukul 19.00 WITA. Sedangkan ibadah sakramen perjamuan kudusnya itu akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 April pukul 07.00 WITA. Dan yang berikut untuk ibadah Jumat Agung itu akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 April tahun 2026 pukul 19.00 WITA. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 28 Maret tahun 2026 sebagai berikut. Yang pertama penerimaan, yaitu persembahan ibadah minggu tanggal 22 Maret Rp1.633.500. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.727.000. Persembahan ibadah syukuran Rp270.000. Penerimaan lelang Rp150.000. Persembahan ibadah kategorial Rp317.500. Sehingga total penerimaan untuk minggu ini Rp4.012.000. Sedangkan untuk pengeluaran hanya satu pengeluaran dengan totalnya Rp100.000. Sehingga sisa saldo untuk minggu ini Rp3.998.000. Yang terakhir kita akan alhamdulillah, dan lelang ini akan dipandu oleh Ibu Isti Abdul. Bapak Mama Salam. Ini kita dengar dari Gandus, itu ayam ya, ada semua, ada sepatnya. Ayam kampung 2 ekor, berarti ini satu pasang ini. Ada dia punya betina, ada juga dia punya jantan. Seukuran ini Bapak Mama, seukuran itu. Bisa angkat sedikit Bapak? Ada tak ikan? Dia kawan ada di dalam. 1 kali 100.000. 1 kali 100.000. 120.000 satu kali. 140.000 satu kali. 150.000 satu kali. Mama mau lulus pas, 150.000 satu kali. Berapa? 20.
170.000 satu kali? 200.000 satu kali? Satu kali 200.000? 2 kali 200.000? 3 kali 200.000? Siapakah? Oh iya, sebentar potong di rumah, Bapak. Sebentar Bapak Mama undangan khusus 2 ekor. Tenang, pasti cukup 5.000 orang. Berikut ada satu kantung kacang tanah 20.000 satu kali. Tambah 30. 50.000 satu kali. 50.000 2 kali. 60.000 satu kali. 70.000 satu kali. 2 kali 70.000. 3 kali 70.000. Siapakah? Oh, jadi dekat Bapak Saul, Bang. Di dekat Bapak Saul. Yang berikut ada satu kantong ubi ungu kalau ada kacang hijau di rumah pas. Ini 15.000 satu kali. Iya. 100.000 satu kali. 2 kali 100.000. 3 kali 100.000. Jemaat Tuhan yang mengambil, jemaat Tuhan yang memberi, Tuhan Yesus memberkati Bapak semua. Bapak Mama, karena saya sementara berdiri, sekalian saya sampaikan bahwa semalam ada informasi dari tim pelayanan Paskah di bagian seksi acara untuk persiapan pengerjaan salib akan selesai di hari Senin. Jadi mulai Senin atau Rabu. Tadi malam kita bilang Senin. Orang ya. Oke. Jadi Bapak Mama kita yang belum kerja salib, mari ketemu rame-rame kerjakan potong bersalib. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak semua. Salam. Bapak Mama, saya jemput Bapak. Bapak Mama kita sampai hanya beberapa menit. Salam. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, kami dari Panitia Paskah menyampaikan beberapa hal menyangkut dengan kegiatan Paskah. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Esti tentang lomba hias salib. Jadi penilaian lomba hias salib ini penilaiannya berakhir di hari Jumat tanggal 3 April tahun 2026. Jadi untuk rakyat yang belum memasang salib di sekitar area gereja bisa segera dipasang. Lalu yang berikut untuk lomba Junjung Niro, ini untuk lansia, ini akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 4 April tahun 2026 jam 3 sore. Yang berikut lomba pesan berantai untuk UPP perempuan, ini dilaksanakan hari Sabtu tanggal 4 April tahun 2026 jam 5 sore. Lalu yang berikut lomba cari telur Paskah untuk par, ini dilaksanakan hari Minggu tanggal 5 April jam 9 pagi. Yang berikut lomba rally motor lambat, ini untuk UPP kaum bapak. Ya, atau ibu-ibu juga mau ikut, boleh. Ya, jadi ini dilaksanakan hari Minggu tanggal 5 April tahun 2026 jam 3 sore. Yang berikut lomba balap karung, ini untuk pemuda dilaksanakan hari Minggu tanggal 5 April tahun 2026 jam 5 sore. Yang berikut lomba solopa, ini untuk anak-anak maksimal kelas 6 SD, dilaksanakan hari Senin tanggal 6 April tahun 2026 jam 4 sore. Lalu yang berikut lomba tebak kata untuk par, tapi untuk yang remaja, ini dilaksanakan hari Senin tanggal 6 April tahun 2026 jam 6 sore. Jadi Bapak Mama sekalian, pendaftaran sudah dibuka mulai hari ini. Yang mau mendaftar bisa langsung mendaftar di Bapak Oktolai dan Ibu Ita Patola, atau juga bisa di Majelis Rayon masing-masing. Demikian informasi dari kami. Terima kasih. Salam. Bapak Mama, saya jemput Bapak untuk berdiri dan kita menyanyikan nyanyian penutup di diperuntukkan kepada
Ibadah kita selesai. 1, 2, 3.